Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Ramadhani Amanatanisa, peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat tahun 2022 angkatan 13. Dalam video ini, saya ingin mencoba menganalisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di seksi kesehatan keluarga dan gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Video ini berisi identifikasi isu, teknik menapis isu USG, analisis isu fishbone, gagasan solusi. Adapun isu yang terdapat di seksi tempat saya bekerja, ada 6 poin yang saya pilih. Yang pertama, keterlambatan distribusi tablet tambah darah dan makanan tambahan bagi ibu hamil. Kedua, pencatatan laporan puskesmas masih banyak yang manual. Ketiga, komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang kurang terbuka. 4. Belum ada pedoman baku untuk prosedur rujukan kesehatan bagi calon pengantin. 5. Pelayanan antenatal care atau ANC, pemeriksaan ibu hamil, belum komprehensif. 6. Sosialisasi aplikasi baru Ceria. Selanjutnya adalah tahapan issue scan. Itu mengidentifikasi dampak dan pihak-pihak terkait dari isu yang saya ambil tadi. Pertama, keterlambatan distribusi tablet tambah darah dan makanan tambahan bagi ibu hamil berdampak pada tidak meratanya pelayanan kesehatan, risiko ibu hamil anemia dan kurang energi, kematian ibu dan bayi, dan logistik yang expired. Adapun pihak yang terdampak adalah ibu hamil, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pihak distributor logistik. Isu kedua adalah pencatatan laporan di puskesmas yang masih banyak yang manual. Dampaknya, pelaporan terhambat, arsip tidak tersimpan rapi, boros kertas dan ATK lainnya, tidak adaptif terhadap sistem pelaporan online. Pihak yang terdampak, Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Isu ketiga adalah komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang kurang terbuka. Dampaknya, pelaporan terhambat, keluhan atau saran tidak tersampaikan, kesulitan melakukan evaluasi dan koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan provinsi. Sedangkan pihak yang terdampak yaitu Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Isu keempat, belum adanya pedoman baku untuk prosedur rujukan kesehatan bagi calon pengantin. Dampaknya, calon pengantin belum siap secara fisik dan mental, kematian ibu dan bayi, risiko KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya perceraian, pedoman tidak terstandarisasi sehingga berbeda antar daerah. Pihak yang terdampak yaitu pasangan suami istri, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kantor Urusan Agama. Isu kelima adalah pelayanan antenatal care ANC, pemeriksaan ibu hamil yang belum komprehensif. Di beberapa daerah, belum terdapatnya fasilitas dokter umum, dokter obgyn, nutrisionis, dan tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pemeriksaan ibu hamil di puskesmas. Dampaknya itu akan tidak adanya kematian ibu dan bayi akibat tidak diperiksakannya ketika hamil, kemudian kesehatan ibu dan bayi yang kurang optimal. Pihak yang terdampak, pasangan suami istri, Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Isu yang keenam adalah sosialisasi aplikasi baru Ceria. Ceria ini adalah aplikasi untuk memonitoring pengkonsumsian tablet tambah darah bagi remaja putri di Indonesia. Aplikasi ini baru dilaunchingkan pada bulan Agustus ini. Dampak apabila sosialisasi aplikasi Ceria ini tidak berjalan dengan baik, maka aplikasi baru tanpa sosialisasi yang efektif percuma saja. Kesulitan dalam monitoring dan evaluasi konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri atau rematri, calon ibu anemia, dan generasi penerus risiko stunting.
Adapun pihak yang terdampak adalah remaja putri, pasangan suami istri, puskesmas, dinas kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Teknik tapisan isu yang saya gunakan adalah dengan metode USG. Berdasarkan urgensi, seriousness, dan growth dari suatu isu tersebut. Dari keenam isu yang saya ambil, saya prioritaskan dengan ranking masing-masing poin urgensi, seriousness, dan growth. Setelah ditotal, lalu saya urutkan dari peringkat 1 adalah dengan total nilai yang tertinggi, yaitu belum adanya pedoman baku untuk prosedur rujukan kesehatan bagi calon pengantin. Yang selanjutnya akan saya bahas dengan teknik analisa isu fishbone. Berdasarkan analisa yang saya dapatkan, apabila belum adanya pedoman baku mengenai rujukan bagi calon pengantin, itu akan berakibat pada calon pengantin belum memenuhi kriteria siap secara fisik dan mental untuk menjadi pasangan suami istri. Adapun penyebabnya adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor regulasi. Di mana pada faktor lingkungan terjadi karena adanya pergaulan bebas, tren menikah muda, atau bahkan hamil di luar menikah. Kemudian untuk faktor ekonomi, karena adanya hutang, fisik dan mental yang belum siap, orang tua tak mampu membiayai hidup anaknya sehingga lebih memilih untuk menikahkan anaknya. Faktor pendidikan, karena pendidikan rendah atau putus sekolah, tidak tahu dampak menikah muda itu apa. Kemudian untuk faktor regulasi, karena adanya kebijakan baru dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk rekomendasi rujukan calon pengantin baru. Kemudian kurang sosialisasinya kebijakan ini, dan kolaborasi antara dua kementerian tersebut yang belum optimal. Adapun gagasan solusi yang dapat saya berikan pada masalah ini adalah 1. Mengkaji regulasi Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan terkait rujukan bagi calon pengantin. 2. Mendata daerah yang telah memiliki MOU terkait calon pengantin. Karena ini regulasi baru, maka ada beberapa daerah yang sudah memiliki MOU, ada pula yang belum. Maka dari itu akan saya data dan saya pelajari, akan ditarik garis besarnya seperti apa. Kemudian solusi yang ketiga adalah menyusun prosedur yang lengkap, tentunya sesuai dengan petunjuk teknis dari kebijakan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Dan yang keempat adalah menyusun dan mensosialisasikan media edukasi mengenai prosedur dan pentingnya kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin. Sekian analisa dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.